Perkenalkan, nama saya Jeprianto dari kelas 12 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Secara umum, ketimpangan sosial diartikan sebagai kondisi adanya ketidakstabilan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Seperti yang sudah dijelaskan, ini ada contoh-contoh dari ketimpangan sosial ini yang bisa kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti adanya perbedaan sosial antara si kaya dan si miskin, hukum yang tidak stabil bagi masyarakat kalangan bawah, dan perbedaan akses pendidikan di kota dan di desa, perbedaan fasilitas publik di kota dan di desa, dan sebagainya. Pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli juga memiliki beberapa faktor, yaitu menurut Budi Winomo mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warganya. Nah, di sini juga ada menurut Jonathan Houghton mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Menurut Rakotul Aswida mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Menurut William Akbom mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada juga menurut Andrianot I. Chicago mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial memiliki salah satunya ketimpangan perkembangan diri manusia. Bentuk ketimpangan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Ketimpangan pengembangan diri manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang yang bisa mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut. Tanpa pendidikan yang bagus, seseorang dapat menjadikan dirinya pemalas, pesimis, dan mudah menyerah. Ketimpangan sosial yang kedua yaitu ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan antara desa dan kota bisa terlihat jelas dari perbedaan pembangunan, infrastruktur, dan dari kedua wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur di kota tampak lebih masif dan cepat dibandingkan di desa. Ketimpangan ini akhirnya menyebabkan banyaknya masyarakat desa pindah ke kota demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, ketimpangan antara desa dan kota ini juga dipengaruhi oleh akses dan kualitas pendidikan. Akses dan kualitas pendidikan di desa masih minim, membuat pola pikir dan kesejahteraan masyarakat di desa tertinggal jauh dari masyarakat kota. Ada juga ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Perbedaan wilayah juga menjadi bentuk ketimpangan sosial yang kerap terjadi di dunia. Subwilayah biasanya memiliki akses dan fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan wilayah yang terdiri. Misalnya,
pembangunan struktur lebih banyak dilakukan di wilayah pusat seperti kota daripada subwilayah seperti di subwilayah desa. Nah, di sini juga ada ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Ketimpangan antar golongan sosial terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial dan stratifikasi sosial. Misalnya, akses kesejahteraan dan pendidikan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah sangat berbeda. Masyarakat kelas atas memiliki kesejahteraan dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dari masyarakat kesejahteraan bagian bawah. Ketimpangan penyebaran aset. Ketimpangan penyebaran aset yang tidak merata terjadi karena pendistribusiannya hanya terpusat di perkotaan, sementara di daerah-daerah biasanya sangat tertinggal. Misalnya seperti pembuatan jalan tol lebih banyak dilakukan di kota dibandingkan di desa. Ketimpangan antar sektor ekonomi. Ketimpangan antar sektor ekonomi dapat kamu lihat dari perbedaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, sektor budaya, dan pariwisata. Bentuk-bentuk ketimpangan inilah yang banyak membentuk setara masyarakat berdasarkan status sosial. Di sini juga ada faktor penyebab ketimpangan sosial. Selain pengertian dan bentuk ketimpangan sosial, kamu juga perlu mengetahui faktor penyebab ketimpangan sosial. Faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita bahas dua faktor tersebut satu persatu ya. Salah satunya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor internal ini berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan yang rendah, kesehatan yang rendah, serta adanya penghambatan budaya atau budaya kemiskinan dari masyarakat sekitar. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini biasanya berupa birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Misalnya, ketimpangan sosial terjadi bukan karena adanya rasa malas kerja, melainkan adanya sistem yang membatasi seseorang untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, dampak ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menjadi sebuah pembahasan kompleks yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas. Dampak ketimpangan sosial di masyarakat bisa berupa kualitas pendidikan masyarakat yang semakin rendah, tingkat kriminalitas semakin tinggi, kemiskinan dan kredibilitas moral. Apabila disebabkan terus-menerus, hal ini akan mengganggu proses pembangunan ekonomi suatu negara. Demikian pembahasan materi sosiologi tentang pengertian dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang perlu kamu ketahui. Sekian dan terima kasih.